Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang hari Rabu, tanggal 25 April 2025. Saya mau siap-siap persiapan buat berangkat besok riding. Terus kemudian ada beberapa teman-teman juga yang suka nanya di komentar gitu, persiapan apa aja sih sebelum touring. Kali ini saya buatin dulu lah sebentar ya. Yang pertama mah tadi ganti oli, udah nih. Saya pakai Eneos Touring seperti biasa. Kemudian kalian cek juga radiator. Nah, tadi udah saya tambahin aja karena sebelum kemarin mudik udah saya kuras. Kemudian pengereman juga jangan lupa teman-teman. Kampas masih bagus tuh kelihatannya. Kemudian ini minyak remnya jangan lupa dikontrol juga. Nah, kemudian yang gak kalah penting dari yang tadi saya sudah sebutkan adalah tentang kebersihan motor teman-teman. Tadi lagi ganti oli, ngelihat ada kerak di sini yang nggak bisa dibersihin pakai air teman-teman. Jadi kebetulan kemarin ada yang ngirimin nih dari RS31. Di sini kita dikasih engine degreaser dan ada juga ini satu lagi Super Glow. Nah, ini buat finishingnya di bagian body. Nanti kita aplikasikan dan lihat sendiri hasilnya. Untuk pengaplikasiannya kalian tinggal basahi saja di bagian yang ingin kalian bersihkan. Kemudian tuangkan cairannya ke wadah dan tinggal kalian oles-oles saja di bagian yang kotor atau berkerak. Tidak usah tunggu lama, kalian langsung lakukan pembilasan menggunakan air setiap pengolesannya ya. Oke teman-teman, ini hasil dari 3 kali pengaplikasian dengan dioles dan disikat aja pakai sikat gigi. Udah sangat kelihatan ya bedanya. Jadi cairan engine degreaser dari RS31 ini bukan hanya saja membersihkan tapi juga mengkilapkan teman-teman tuh. Dan juga cairan ini aman ya, tidak mengandung HF dan HCl. Hindari aja bagian baut-baut titanium atau stainless. Ya baut-baut variasi baiknya ditinggalin ya. Dihindarin sorry. Hasil akhir mah tergantung tangan kalian mengaplikasikannya kayak gimana. Oke, mesin sudah bersih. Sekarang saya mau ke bagian body. Ini bisa diaplikasikan ke seluruh bagian motor teman-teman. Mau body yang glossy, body doff, atau body kasar. Dan kita langsung coba aja ya. Oke, kita kocok dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, selain buat body juga ini bisa buat menghitamkan ban. Kita langsung coba aja di ban. Wih, langsung kita mengkilap. Sudah didiamkan 10 menit, saatnya kita lap. Nih yang tadinya kotor sudah disemprot. Kita gosok aja perlahan. Lihat teman-teman. Tuh, langsung mengkilap. Gokil. Tuh, ban juga langsung hitam, coy, mengkilap. Dan bener, tanpa ada licin gitu, tetap keset si bannya. Tuh, motor nggak dicuci, kotor banget, tapi hasilnya lihat langsung bersih dan benar, tidak licin, tidak lengket. Jadi sangat worth it untuk digunakan sehari-hari. Oke, terima kasih buat RS31 atas engine degreaser dan Super Glow Restorer. Kali ini motor saya jadi kinclong lagi, siap untuk menjelajah dunia, anjay. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, belinya di mana, Bang?" Silahkan langsung kunjungi link di deskripsi, situ ada linknya. Dan kalau kalian belinya dari Shopee itu langsung dari Shopee Mall teman-teman. Karena RS31 ini di Shopee-nya sudah terverifikasi sebagai Shopee Mall. Jadi sudah dipastikan kalian dapat barang original, bukan yang KW-KW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Akhirnya ketemu lagi nih, kita jalan-jalan lagi. Kali ini nggak terlalu jauh dan tidak terlalu buru-buru. Sekarang jam 6.40, masih di Bandung. Aduh, kesiangan tadi tuh bangun niatnya berangkat start jam 5, ini 6.40 masih di sini. Jadi kejebak bareng yang berangkat kerja. By the way, sekarang hari Selasa, tanggal 29 April 2025. Untuk rute kali ini Bandung Pangandaran, tapi tidak lewat jalur basic teman-teman. Kali ini saya mau lewat ke jalur Pangalengan, kemudian tembus ke Talegong, perbatasan itu masuk di Kabupaten Garut Selatan. Kabupaten Garut. Kemudian lurus terus ke selatan sampai ke persimpangan Rancabuaya. Jadi kali ini kita susur pantai selatan Jawa Barat dari Rancabuaya sampai ke, insya Allah semoga saya mood jadi sampai ke Pangandaran. Oke, saya tancap dulu, nanti daerah pinggiran mungkin daerah Banjaran saya kabarin lagi, karena ini hanya suasana kota aja ya. Orang-orang lalu lalang untuk berangkat kerja dan berangkat sekolah, sedangkan saya berangkat ke Pangandaran. Oke, sampai jumpa di depan. Sudah masuk Banjaran teman-teman. Di sini jalan sudah mengecil ya. Semakin banyak toko-toko pinggir jalan, warung-warung kecil. Kemudian para pengendara lihat yang saling selip gitu, menjadi ciri khas banget, khas gitu Bandung Selatan. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan keramaian ini. Di depan memasuki alun-alun Banjaran, kemudian saya belok ke kiri ke arah selatan menuju Pangalengan. Miau 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 miau. Nah, jika kalian sudah melewati alun-alun Banjaran dan melewati pasar Banjaran, kalian ambil ke arah kiri. Oke, kita ambil kiri. Saya nitikin di map ke arah Kebun Teh Cukul, Sunrise Point. Jarak ke Sunrise Point Cukul sekitar 34 kilo atau 1 jam 2 menit lagi nih. Aduh, becek Ini sekarang di daerah Cimaung teman-teman. Masih di jalan raya Banjaran Pangalengan. Jalanan sudah mulai sedikit menanjak dan meliuk-liuk. Semakin jauh dari suasana perkotaan ya. Udara juga udah semakin dingin. Cuma ini jalur lalu lintas agak macet karena ada beberapa truk yang mengangkut pupuk kandang sepertinya, karena ini bau banget. Kita susul dulu, nanti saya kabarin di daerah pusat kota, bukan pusat kota, pusat kecamatan Pangalengan ya. Ada apa aja sih di sana? Semakin atas matahari semakin terik, tapi udaranya juga semakin dingin teman-teman. Nah, ini tuh kita situ Cilenca, Cisewu, kita belok kanan. Ini adalah mungkin titik sentralnya ya. Oh ya, bensin juga anjir ngurangin 2 bar. Pom bensin ke arah sana. Kita ambil ke arah situ Cilenca. Ya, perjalanan berarti sudah sekitar 1,5 jam dari daerah Cigadung, rumah saya di Bandung Utara. Menghabiskan 2 bar bensin teman-teman sampai sini. Buat teman-teman yang bensinnya sampai sini keadaan kering kerontang, ada baiknya kalian isi dulu tuh tadi yang saya tunjukin dari bundaran belok kiri. Karena di situ satu-satunya pom bensin terakhir ya kalau lewat jalur sini.
Apa sih yang terbesit di pikiran kalian kalau ngedengar kata Pangalengan, teman-teman? Kalau saya mungkin susu murni ya. Entah yang kiri atau yang kanan, yang penting susu murni gitu. Karena semasa kecil sering banget di komplek di rumah beli susu murni Pangalengan, tahu kan? Yang sekarang kalau nggak salah berubah nama menjadi susu murni nasional. Oh, ini nih situ Cilencanya, Dampulo. Tuh, lihat teman-teman, di sebelah kiri adalah situ Cilenca. Nah, ini adalah salah satu spot menarik juga nih, tuh, untuk bisa melihat view situ Cilenca dengan secara luas. Kita nikmatin dulu pemandangannya mungkin ya. Daerah sini, widih, enak sekali teman-teman. Mungkin kalau lebih subuh lebih enak sih di sini. Saya dulu sering banget subuh-subuh kesini buat sekedar hunting foto kabut dan sunrise gitu ya. Dan di danau itu dilapisin gitu sama kabut-kabut, wah keren sih. Oke teman-teman ya, lanjut jalan lagi. Masih di sekitaran area situ Cilenca nih. Nah di sini nih pintu masuknya, pintu utama menuju situ Cilenca. Wih, lihat teman-teman nih, pemandangan sunrise Point Cukul ada di sana. Dulu inget banget sebelum viral daerah Kebun Teh Cukul ini, di sini tuh areanya clear. Warung cuma ada di belokan tadi yang pertama. Di sini nggak ada warung, apalagi di atas itu. Nanti kita berhenti sejenak di bagian yang kosong yang nggak ada bangunan, supaya bisa dapat view lebih luas kebun tehnya, tapi sepertinya tidak ada. Apalagi zaman saya supermotoan lewat sini, wah ini area clean teman-teman di sini. Nanti saya sisipkan saja videonya, semoga masih ada, masih saya simpan. Cukul Tea Garden, widih, Sinar Sosro Gunung Selamat. Berarti perkebunan teh Cukul ini adalah salah satu dari pemasok teh buat Sosro mungkin ya. Tuh lihat teman-teman pemandangannya, anjay. Bentar dulu bentar sambil ngudut-ngudut gitu ya. Oh shit, kalian dengar teman-teman? Ya, nyangkut. By the way, ini saya lagi coba setup disimpan di dada, pakai chest strap gitu. Gimana guys? Ada yang suka dengan point of view seperti ini atau mending saya simpan di helm? Karena kalau saya sendiri sih sejauh ini masih enak untuk nyimpen di helm ya. Kenapa di helm? Karena kalau kita nengok kiri kanan tuh, kita jelasin sebelah kiri. Nah, kepala kita nengok kiri tuh view sebelah kiri dapet. Sedangkan kalau saya simpan di dada kayak gini, ya cuman view ke arah depan doang ya kan. Wah, di sini nih spot saya nih, dulu ambil foto bareng saudara atau teman, hunting foto pagi hari pas sunrise di sini nih. Aduh, mengenang masa lalu. Tebingnya gokil. Ini kayaknya yang Naringgul nggak punya view tebing yang luas kayak gini deh. Ada lembah
sangat apa, lembah yang cukup dalam tuh, hutan-hutan pinus kayaknya, kemudian perbukitan, dan kalian lihat sendiri, kayaknya Naringgul nggak punya sih view seluas ini yang dari pinggir jalan rayanya. Oke, kita masuk di alun-alun Talegong. Talegong tuh artinya apa ya? Yang jelas mah ada gongnya, dan itu tuh gongnya, lihat gong raksasa teman-teman di tengah-tengahnya. Tale tuh tali meureunnya. Gong itu ya gong alat musik yang dongeng. Jadi Talegong itu adalah tali buat gong. Rest area, ada rest areanya, banyak warung-warung. Yang mau berhenti dulu silahkan tuh, bakso juga ada. Kita lanjut lagi ya, perjalanan masih jauh. Kita dapat persimpangan lurus ke kecamatan Talegong, kantor kecamatan. Kita ke Cisewu teman-teman, yang dulu sempat sangat terkenal karena apa? Karena harimau. Harimau Cisewu, ada yang masih ingat teman-teman? Nanti kita lihat keadaan terkini ya. Di depan ada jembatan dan ada tugu batasnya nih. Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Wih, di sini airnya lebih bersih teman-teman, lihat. Wey, dibanding yang tadi ya, coklat. Walaupun jalannya sama aja, nggak ada oke-okenya. Kita lihat yang sebelah sini. Wih, oke sih. Buat ngambil gambar pakai HP gitu gini, set sekitar 15 sampai 20 detik. Lalu kalian masukin lagu-lagu galau. Cocok banget nih buat bikin konten galau IG story. Namun kini ku bukan milikmu. Wow, gokil, anjing tereh. Astagfirullah. Nah, ini dia nih, Komando Distrik. Tuh, Kodim, lihat macannya besar. Udah gagah, tidak seperti pada saat pertama viral. Nanti habis dari sini tuh kita tembus lagi di persimpangan yang kalau ke kiri tuh ke arah Bung Bulang. Nanti kita ambil yang kanan, kemudian turun tuh, itu baru turun gunung menuju pantai selatan. Kayak gini nih suasana Cisewu di pagi hari. Selamat pagi teman-teman Cisewu. Adakah penonton dari Cisewu? Nah, sini kayaknya turunannya lebih serem teman-teman, lebih curam. Ini ada jembatan, apa ya namanya, nggak ada plakatnya, tapi sungai besar dan airnya bening teman-teman. Gokil. Wih, belah situ biru coy. Kita ambil gambar pakai HP, bagus kayaknya. Padahal tadi yang di atas airnya kan coklat ya. Di sini bening banget cuy. Oh, ini adalah jembatan apa ya di map teh? Ini jembatan paling besar dan paling ramai, banyak rest areanya di sini. Karena mungkin ini adalah detik-detik terakhir menuju ke Ranca Buaya. Cuy, lihat sendiri cuy airnya. Kita coba lihat yang di seberangnya. Oke, di depan persimpangannya jalanan overall dari Pangalengan sampai ke sini ya kurang sih. Nih, ini bagus nih. Yang kurangnya mungkin ada sekitar 80% adalah. Ini kita berada di persimpangan di bundaran apa ya namanya, nggak ada. Kalau ke sana ke daerah Bung Bulang, kecamatan Bung Bulang, dan bisa tembus ke Garut Kota teman-teman.
lautnya sudah mulai kelihatan di ujung sana teman-teman. Tuh, di situ ada bangunan, kayaknya tempat apa ya, itu keren banget sih buat view laut dari atas. Tuh, lihat di sebelah sana laut juga teman-teman. Wah, anjay. Samudra Hindia ini, bos. Semoga dapat di kamera, bagus banget. Tuh, jalan tiba-tiba berubah, aspalnya jadi bagus. Semoga bisa lebih cepat untuk sampai ke pesisir pantainya dulu aja. Wow. Wow. Gokil. Ya kali nggak ngambil gambar motor ya guys ya. Gokil guys, ternyata jalur sini buat view lautnya lebih keren sih dibanding yang ke Cidaun. Walaupun Cidaun punya aspal yang mulus, kebun teh yang bagus juga, tapi untuk urusan view laut dari atas jalan untuk menuju pesisirnya tuh, view dari sini lebih gokil menurut saya pribadi ya. Membentang samudra dari mana itu, barat, dari barat set sampai ke tengah, sampai ke selatan, lalu ke arah timur. Ini gokil sih, serius. Kelihatan mungkin di kamera juga ya. Ini di depan kita udah sampai teman-teman di persimpangan Ranca Buaya. Iya betul, habis belokan kiri ini turunan dan sampailah kita di Jalan Lintas Selatan bagian Jawa Barat teman-teman. Selamat datang di objek wisata Pantai Ranca Buaya. Jam 10.56. Alhamdulillah, berarti sekitar 4 jam dengan kecepatan segitu. Kecepatan yang sangat pelan ya. Jadi kita ke Indomaret dulu aja lah, pengen beli yang dingin. Kalau bisa mah beli Proma dulu sih, lagi agak naik asam lambung Punten, beli yang besar aja biar sekalian buat cuci tangan. Oke, selamat datang jalur lintas selatan Jawa Barat bagian Garut Selatan. Let's go, sudah lama nih nggak lewat sini. Kali ini bisa riding lagi, santai aja, menikmati pemandangan, menikmati jalanan dan angin-angin pantai gitu. Aduh, seperti slogan saya di YouTube channel, perjalanan selalu lebih nikmat dibanding tujuannya itu sendiri teman-teman. Karena saya adalah tim penikmat perjalanan, jadi kadang tujuan mah ya hanya sebatas tempat istirahat aja mungkin ya. Lihat lautnya, aduh seneng banget, udah lama nggak main ke laut coy. Batas Desa Karangwangi, Jembatan Citanggeluk. Tuh, pantai lagi. Pokoknya kalian kalau lewat sini mau mantai ke Pangandaran, selama perjalanan juga kalian view-nya pantai teman-teman. Jadi nanti kada malah sampai Pangandaran, kok di Pangandaran nggak sebagus Biawak. Kaget cok, bangsat. Anjir, Tugu Biawak cok, kabur. Oke, jadi nanti sampai di Pangandaran, kalau nggak kemana-mana kan Pangandaran mah pantainya biasa aja ya, kecuali ke Pasir Putihnya atau ya melipir-melipir pinggirannya gitu. Nanti malah bagusan di sini. Ini lihat di depan teman-teman, menggambarkan seperti laut yang lebih tinggi dari kita ya. Bentar, kita ambil gambar dari HP biar lebih jelas. Tuh, dari HP lihat
garis ujung pantai itu kayak lebih tinggi dari kita gitu, ya nggak sih? Nggak tahu tuh efek apa namanya tuh. Sekarang kita berada di jembatan Cikandang. Nah ini lebih gokil lagi teman-teman, luas banget dan airnya jernih banget, gokil. Tuh kelihatan ya airnya jernih, anjir. Ini buat mandiin motor juga enak kalau yang dari sini, jangan yang dari sana, nanti korosi air laut. Nah ini ada pantai pinggir jalan teman-teman, lihat pasirnya terbilang putih lah ya. Dulu saya pernah masuk ke sini di konten yang via jalur Naringgul, kalian cek aja. Tuh pasirnya bagus teman-teman, putih. Kita melipir bentar, review dikit lah. Tuh kalian bisa ngadem di sini. Dulu waktu masuk nggak ada yang jaga sih, walaupun ada portal kayak gini tapi nggak ada tiketingnya. Jadi saya cuman belanja aja di warung jajan. Oke ya, masih kayak gini, saking banyaknya pantai saya malah bingung mau ngomong apa lagi kalau ada pantai gitu. Semoga tetap menikmati dan tetap mengikuti perjalanan ini sampai nanti finish di Pangandaran. Lihat sendiri teman-teman pemandangannya di sini, apalagi kalian lewatnya di sore hari. Pas bareng sunset di sebelah sana, langit menguning, awan-awannya kena cahaya matahari. Wah, keren banget. Ini kita coba ambil gambar thumbnail mungkin. Ya, jepret dulu aja. Kepake nggak kepakainya gimana nanti. Di depan kita sudah sampai di pantai legendaris Garut Selatan. Ini Karangpapak. Ini juga pantai baru hits ya, karena baru dikelola deh kayaknya. Karangpapak bagus juga walaupun pasir hitam tapi bersih gitu. Nah di depan ini ada persimpangan, belok ke kanan itu ke arah Pantai Santolo teman-teman. Tuh Pantai Santolo adalah pantai paling legendaris di Garut Selatan, karena dahulunya pantai ini dijadikan pelabuhan oleh pemerintahan Belanda. Jadi kalau kalian masuk ke situ tuh pantainya sampai sekarang masih terawat sih, pasirnya putih bersih. Kemudian ada seperti bangunan, ya bangunan sisaan zaman Belanda itu mungkin ya, kayak bekas jembatan, terowongan, gorong-gorong gitulah. Kayak gini nih gambarnya. Jadi sekarang mah udah nggak dijadikan pelabuhan ya. Pantai Santolo ini cuma dijadikan tempat wisata aja buat healing-healing, atau buat sekedar mancing, mungkin buat yang suka mancing atau bakar-bakar seafood pasti ada tuh di sana. Oke, nanti kita, oh ini ada lagi Sangyang Helang. Ini pinggirannya bisa tembus sampai Santolo kalau nggak salah. Tapi Sangyang Helang ini pinggirannya itu lebih ke batu karang teman-teman. Jadi batu karang bukan pasir putih lalu air laut gitu. Alun-alun Pamengpeuk dipagerin coy, aneh banget alun-alun dipagerin. Suasananya rame di sini, enak, banyak jajanan, banyak warung-warung. Suasananya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pinggiran gitu, nggak terlalu desa, maksudnya enak lah, bisa buat hidup di sini gitu. Ngomong naon sih? Aduh. Nah ini nanti di depan kita semakin menjauh dari pantai, kita ke kanan dulu karena di mepet pantainya tuh ada kawasan konservasi kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, namanya Leuweung Sancang. Dan Leuweung Sancang ini dipercaya oleh sebagian masyarakat adalah tempat dimana Prabu Siliwangi menghilang atau Prabu Siliwangi ditemukan, gitulah pokoknya. Salah satu apa ya, cerita rakyat tentang Prabu Siliwangi itu ada di Leuweung Sancang teman-teman. Oi, ada kerbau cuy.
Culture sekali jalur sini. Jadi kangen JLS Jogja, tembus sampai Pacitan. Aduh, semoga ada waktu dan ada rezekinya biar bisa segera kembali ke sana. What a view! Look at this, man. Drone shoot the best ini harusnya. Selamat datang Kabupaten Tasikmalaya. Akhirnya beres juga Leuweung Sancang dan beres juga Kabupaten Garut tentunya ya. Sekarang kita mengaspal di Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan. Dan di sini apa ya? Selain Cipatujah ada apa lagi nih di Tasik Selatan? Menarik, harus kita coba, kita kulik. Kita bakal ngelewatin apa aja nih di Tasik nanti. Aduh. Ini masuk di Ciheras menuju Cipatujah. Mungkin yang si Wisnu bilang jalannya cor-coran tuh di sini mungkin ya. Aduh, ini bingung sih motor. Motor sok mentok dikasih jalur kayak gini ya keteteran. Aduh, kayak naik gerobak cuy, loncat-loncat. Yuhuu. Sekarang kita berada di pantai apa ini? Apakah ini Cipatujah? The best sih view-nya itu. Kita putar dikit ya. Nih, hotel-hotel juga banyak, ada tuh family hotel. Terus ya, hotel-hotel biasa juga banyak sih kayaknya. Jembatan apa nggak ada tulisannya, luntur. Kita lihat coy. Ada bocil-bocil mancing, itu emang-emang juga lagi mancing. Dapat ikan apa ya kalau di pinggiran kayak gini? Yuhu. Tuh kesananya juga bagus, lihat banyak jaring-jaring nelayan. Kalau malam pasti dipancing pakai lampu biar ikan berkerumun, terus si jaringnya ditarik gitu. Seru. Alfamart apa nih? Cipatujah. Ya udah berarti ini emang pantai Cipatujahnya teman-teman. Pusat keramaiannya di sini nih. Tuh, ini rest area buat bis. Info pantai lagi nih, di sebelah kanan ada pantai dan banyak penginapan. Terus kemudian seafood, ikan bakar juga banyak yang menyediakan jasanya. Tuh, pantai apa ya, kayak gitu doang sih. Habis belokan pantai dan gazebo penjual. Ini lanjut, nggak ada apa-apa lagi kayak gini. Pantai Sindangkerta tuh ke dalam. Ya begitulah. Dan ini udah berapa kilometer jalannya masih cor-coran kayak gini. Astagfirullah. Lumayan menguras energi buat seorang downsize entusias. Apalagi downsize mentok kayak gini. Ini pantai juga nih, pinggir jalan banget nih. Bisakah berhenti sejenak kita? Sedang ada apa di pantai ini? Anjing, ngobrol. Ternyata ini pantai reklamasi teman-teman. So tahu anjir. Hasil dari pencarian ini adalah namanya Pantai Pamayangsari, Tasikmalaya.
Ini yang ikoniknya ada dua menara kembar ini teman-teman, dan di sini masih kuat tradisi nenek moyangnya, dimana masih suka diadakan ritual pelepasan sesembahan ke laut gitu. Padahal di sini mayoritas warganya warga muslim, tapi dengan memiliki kebudayaan masing-masing, jadi ya mereka melakukan ritual-ritual mungkin yang sudah dilakukan dari nenek moyangnya dahulu dan dilestarikan oleh mereka. Jalur pantainya enak, adem, banyak pepohonan, banyak warung. Kalian nggak usah takut kelaparan, nggak usah takut kehausan. Tinggal belok saja, beli jajan, dan ya mungkin harganya di up lebih mahal sedikit dibanding harga normal. Wajar lah ya, namanya juga tempat wisata. Oke, habis pantai Pemayang Sari, kita lanjut lagi. Jalurnya ke sini untuk menuju ke arah Kutumang. Terus apa lagi ya, banyak lah. Jembatan lagi. Jembatan apa nih namanya nih? Ada pelampang itu. Berapa? 15.000 ah. Satu orang ah. Satu orang. Yang lainnya gak ikut. Sendiri aja. Pada kerja Pak. Bentar ya. Ya. Kalau bisa sih mepet-mepet laut. Oke teman-teman, setup sudah matang, lihat. Enak gini coy. Motor di sini, kursi di situ. Duduk bergelantungan di hemok. Aduh, the best sih ini mah, setupnya terbaik. Hehehe. Sekarang jam 15.25, ya setengah 5 lah, sejam kita di sini makan, ngerokok, duduk-duduk dulu santai, bongkar setup, lanjut ke Batu Karas, tembus ke Pangandaran. Mungkin udah gelap, tapi nggak apa-apa ya, biar kalian pada tahu aja rute dari Ranca Buaya menuju Pangandaran kayak gimana. Nasi Padang 38.000. Weh. Selamat makan, selamat makan.
beres makan, dikasih setup kayak gini, udah mager ngelanjutin konten menuju Pangandaran. Aduh, gimana ini? Lanjut jangan. Lihat ini kursi tinggal duduk. Motor di sini. Nih kameramen saya, si tripod. Ini pantai udah enak banget, tinggal nunggu sunset. Udah pasti the best sih. Semoga cuacanya kayak gini mah. Tapi konten harus berlanjut, harus tetap menuju ke Pangandaran. Mungkin sunsetan di ini aja, Cikembulan pas lah, di jalan lurusan situ ya. Pangandarannya buat closingan aja di depan pintu masuk mungkin di situ.